Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah subscribe dan telah menonton video konten YouTube saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu video edukasi, yaitu mereview buku. Jadi mereview buku Seni Menguasai Lawan Bicara. Nah, buku ini sangat bagus banget teman-teman untuk teman-teman yang kesulitan bagaimana cara memahami lawan bicara, atau mungkin dari teman-teman seperti saya sendiri itu sulit banget cara berbicara, cara memahami lawan bicara yang telah berdebat, ataupun bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan bisa berkomunikasi dengan lawan bicara itu mengerti apa yang dikomunikasikannya. Nah, adapun beberapa yang telah saya baca teman-teman, itu ada dari bab nungguin ya. Itu ada dari siapakah lawan bicara. Yang kedua, karakter lawan bicara. Yang ketiga, menganalisis lawan bicara. Dan yang keempat, membangun karisma dan persona. Nah, buku Seni Menguasai Lawan Bicara ini adalah salah satu karya dari William Andromeda, bagaimana mempengaruhi dan menaklukkan orang lain tanpa intimidasi. Jadi bagaimana kita berbicara dengan lawan bicara itu tidak menyinggung, dan yang diajak bicara itu bisa suka atau senang mendengarkan apa yang kita bicarakan, seperti itu. Mungkin saya pribadi juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dalam menerima informasi ataupun menyampaikan informasi agar lawan bicara itu bisa memahami apa yang di topik informasi yang dibutuhkan atau yang saya bicarakan. Itu. Dan nih di sini ada bagian 1, siapakah lawan bicara. Lawan bicara adalah lawan bicara siapa, yaitu kita berbicara dengan orang yang kita diajak bicara. Salah satunya yaitu audiens, ataupun teman-teman, ataupun keluarga, ataupun yang lainnya, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyiapkan materi-materi ataupun gagasan-gagasan yang kita akan bicarakan, ataupun topik-topik yang kita harus bicarakan dengan beberapa orang atau beberapa karakter seseorang. Misalnya kita berbicara dengan orang tua, nah kita cara bicaranya seperti apa, jadi cara menyampaikan topiknya seperti apa, seperti itu. Nah, apakah penting dalam berbicara? Nah, bicara atau berkomunikasi itu sangat penting, karena dengan bicara atau berkomunikasi dengan satu atau dua orang itu bisa kita memahami satu sama lain, karena dengan berkomunikasi itu adalah salah satu interaksi kita dengan komunikan. Adapun komunikasi itu dibagi dua, yaitu komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi secara lisan maupun tertulis. Dengan model ini pendengar bisa dengan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh Anda. Contohnya dari komunikasi verbal adalah bercakap-cakap langsung, yaitu kita berbicara secara langsung, secara fisik dengan orangnya, dengan lawan bicaranya, dan lainnya. Yang kedua, adapun komunikasi nonverbal, yaitu kita
Oh, tidak ada kita di sini. Bentar. Oh, berarti kalau komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan tulisan ataupun komunikasi dengan cara media. Yaitu misalnya seperti penyampaian informasi melalui surat grafik, lukisan, gambar dan lain-lainnya. Nah, biasanya komunikasi nonverbal itu komunikasi dengan cara mengkritik ataupun bisa melalui media komunikasi seperti penyiaran televisi ataupun bisa komunikasi dengan media lainnya seperti koran ataupun sebagainya seperti itu. Nah, adapun di sini adalah pun komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yakni komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang bertatap muka sehingga memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut untuk melihat reaksi lawan bicaranya seperti langsung verbal maupun non-verbal. Nah, seperti itu. Dan ada di bagian 2 yaitu karakter lawan bicara. Nah, kita harus bisa memahami karakter lawan bicara. Jadi kita sebelum bicara itu kita harus bisa tahu apa yang kita bicarakan terhadap lawan bicara. Nah, adapun ada karakter yang kita harus patuhi yaitu ada generasi veteran, baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, generasi veteran yaitu generasi yang lahir sebelum tahun 1946. Generasi veteran ini mengandalkan pertemanan satu sama lain dalam mengambil keputusan. Jika salah satu dari kelompok tersebut menyukai Anda, maka Anda akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang lainnya. Nah, generasi ini adalah generasi yang salah satu generasi pahlawan atau itu. Nah, biasanya generasi ini tuh ketika ada seseorang ataupun yang bisa kita sebut bangsawan, nah seperti itu, orang yang mengajak kita dalam untuk bisa bersemangat dalam membangun apapun itu, semangat membawa aktivitas, semangat dalam menjunjung tinggi kemerdekaan, semangat dalam apapun ini adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam wilayah sekitar sehingga semua orang yang kita ajak ngobrol itu bisa memahami seperti itu. Nah, ada baby boomers adalah orang-orang yang lahir pada kisaran tahun 1946 1962. Itu merupakan kelompok pekerja keras yang menargetkan kesuksesan dalam kehidupan mereka dalam mengambil keputusan. Mereka mendasarkan pada penyampaian Anda dalam komunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan suatu informasi, suatu apapun itu, nah generasi ini biasanya generasi yang mudah mengambil keputusan apabila si pembicara itu menyampaikan suatu informasi. Seperti itu. Ada generasi X adalah generasi yang cenderung mempunyai pemikiran yang lebih dewasa. Nah, mampu menjadi lawan bicara mereka yang asik seperti film-film horor Susana, Warkop DKI, dan lainnya. Terus ada generasi Y, kedua yang merasakan perkembangan teknologi. Mereka mengikuti tren yang terjadi di lingkungan mereka. Dan ada generasi Z, yaitu generasi atau kelompok termuda yang ditemui dalam masyarakat dewasa ini. Mereka lahir ketika teknologi sudah sangat maju, gadget. Nah, kalau generasi Z ini adalah salah satu generasi milenial. Mereka harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan beberapa informasi dengan teknologi seperti itu. Nah, ada bagian 3, menganalisis lawan bicara. Itu ada referensi dan pengalaman, terus ada identitas, gaya dan kepribadian, dunia lawan bicara, pesan yang disampaikan, dan adapun lainnya. Nah, jadi kita harus bisa menganalisis lawan bicara, referensi dan pengalaman. Dah, kita sebagai orang yang ingin diajak berbicara dengan orang lain, kita harus bisa memahami orang tersebut. Oh, orang ini tuh orangnya pintar dan cerdas, maka kita harus menyiapkan topik-topik pembahasan yang kita lakukan
terhadap orang tersebut, sehingga obrolan yang kita sampaikan itu bisa menyambung. Karena apabila kita tidak bisa memahami karakter seseorang, tidak bisa menganalisis seseorang itu, kita tidak akan nyambung karena kita berbeda dalam cara berbicaranya. Lawan yang bicara itu kita berbeda. Contohnya, kita berbicara dengan anak SD, itu akan berbeda ketika kita berbicara dengan dosen ataupun kita berbicara dengan orang tua. Nah, apabila dengan anak SD seperti apa, caranya harus bisa mengayomi, caranya harus bisa secara pelan-pelan. Dan kalau misalnya kita berbicara dengan orang tua ataupun dengan teman ataupun dengan dosen ataupun dengan lainnya, apabila kita secara bertele-tele, maka kita akan dianggap tidak sopan karena karena kita yang diajak bicara itu berbeda halnya dengan berlaku dengan orang-orang dengan teman-teman TK seperti itu. Terus ada identitas, kita harus bisa mengenali seseorang tersebut yang diajak berbicara. Sebelumnya kita harus tahu, oh orangnya seperti apa, karakter seperti apa, dia caranya menyampaikannya seperti apa gitu. Gaya dan kepribadian, dan ini adalah sangat penting. Dan kita harus bisa mengetahui apa yang kita ajak bicara itu, ataupun kita sebagai orang yang ingin berbicara atau menyampaikan topik yang akan disampaikan, kita harus tahu orang-orang yang berbicara dengan sekitar. Dunia lawan bicara, pesan yang disampaikan gitu. Terus yang keempat yaitu membangun karisma dan personal. Ini adalah yang terakhir. Sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Kenneth Levia dan dari University of Texas, Amerika Serikat, menemukan bahwa orang yang berkarisma memiliki beberapa kriteria, yaitu empati, keterampilan mendengarkan, kontak mata, antusias, dan percaya diri. Kunci membangun karisma adalah kemampuan dan cara kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, agar kita berbicara dengan nyaman, dengan mudah, kita harus bisa mengenali audiens. Caranya yaitu dengan cara kita harus percaya diri apa yang kita berbicarakan. Yang kedua yaitu kontak mata. Jadi kita jangan kelihatan seperti mikir, jangan seperti grogi. Nah, kita harus fokus kepada lawan bicara yang kita akan sampaikan. Topik yang akan kita sampaikan terhadap lawan bicara itu harus mengenali kontak mata agar kita bisa fokus dalam topik-topik pembahasan informasi yang kita akan sampaikan. Seperti itu. Antusias, yaitu kita sebagai orang yang diajak bicara atau komunikator, itu kita harus antusias bahwa kita tuh bersungguh-sungguh ketika kita berbicara gitu. Jangan sampai bertele-tele atau bermalas-malasan. Itulah salah satu faktor audiens tidak akan mau mendengarkan ucapan kita. Informasi yang kita sampaikan itu tidak jelas karena kita melakukan informasi atau menyampaikan informasi itu secara bertele-tele seperti itu. Terus belajar untuk bertanya, mulai dengan kejujuran. Nah, ini jujur itu sangat penting. Jadi informasi yang kita sampaikan itu harus dengan fakta, sesuai dengan apa yang pengalaman kita lakukan. Terus menunjukkan kelihatan kepada orang lain, membuat Anda terlihat lebih mudah didekati dan bisa berhubungan dengan lain. Itu kita harus bisa akrab, tapi jangan so akrab seperti itu. Jadi kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain itu dengan secara asik dan lainnya. Mungkin ada itu kualitas informasi, penerikan perhatian, dan lainnya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya masih belajar teman-teman. Ini adalah buku yang sangat bagus dan rekomendasi untuk teman-teman yang seperti saya orangnya gugup dalam menguasai lawan bicara teman-teman. Itu saja. Mungkin itu tadi teman-teman saya jahil. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.